Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, dan masih pada pembahasan fi khuluqis sakha'i wal karam, pembahasan akhlak dermawan dan murah hati. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa fadilah atau keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menyebutkan akan keutamaan yang luar biasa yang akan didapati oleh orang yang gemar, yakni berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang diberikan kesempatan untuk hidup kembali pun dia tidak mengatakan bahwasanya saya ingin berhaji atau berumrah atau kembali ingin menyempurnakan salat dan lain sebagainya, tapi dia mengatakan saya ingin berinfak, saya ingin bersedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 dan 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Jadi sebelum semua kita meninggal, maka belanjakanlah harta kita di jalan yang benar, di antaranya adalah berinfak dan juga bersedekah. Lalu ia berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Undur sedikit lagi ya Allah."
yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Belum sebutkan waktu itu keterangan Syekh Mahir Al-Mu'anjili, Imam Masjidil Haram sekarang. Kata beliau, kenapa orang dan beliau menukil perkataan para ulama tentunya pada tweetnya. Kenapa orang yang meninggal ketika diberikan waktu tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain kecuali sedekah? Kata para ulama, karena dia melihat bahwasanya pahala sedekah luar biasa ketika orang itu sudah meninggal. Makanya kata beliau, ajari keluarga kita, anak, istri kita, atau bahkan diri kita sendiri tentunya untuk gemar bersedekah, dan diantaranya adalah untuk menyebarkan, bahkan mungkin info dakwah itu bagian dari sedekah yang mungkin minimal yang bisa kita lakukan. Artinya jangan takut kemudian kehabisan kuota. Sebarkan saja. Ada info dari SMS Center, sebarkan. Ada broadcast dari adminnya Dakwah Sunnah, sebarkan. Kenapa? Kuota kita kan termakan. Itu yang mungkin minimal yang bisa kita lakukan. Dan juga pada pertemuan yang lalu Allah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail. Tapi belum kita sebutkan tafsir dari kalangan para ulama. Belum sebutkan ayatnya dulu. Ini keutamaan yang lain untuk orang-orang yang gemar bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusan dia. Perhatikan, orang yang gemar bersedekah, orang yang dermawan, itu akan Allah mudahkan semua urusannya di dunia dan juga di akhirat. Bahkan di antara penafsiran Imam Katsir, Allah mudahkan untuk dia masuk surga karena gemar bersedekah. Belum pernah bertanya kepada salah seorang antara jemaah kita yang istilahnya mendapatkan rezeki melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jarun pian ketika berurusan duniawi itu apakah banyak kemudahan? Ya, katanya. Artinya urusan surat menyurat, tanahkah misalnya, rumahkah atau apa yang penting itu selalu mendapatkan kemudahan. Contohnya karena memang orang yang dermawan, suka bantu orang lain. Allah berfirman, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, berinfak, bersedekah, dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, percaya hari kiamat, dia bersaksi percaya surga, dia bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Kan kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu ala ma kana min al-amal. Kata Nabi Muhammad SAW, ini keutamaan orang yang mengesahkan Allah, keutamaan orang yang bersaksi dan membenarkan adanya surga dan neraka, karena tentunya ada yang tidak percaya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersaksi bahwasanya satu, tiada Tuhan yang patut berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dua, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul, bukan malaikat, bukan Tuhan, bukan iblis, manusia dan hamba Allah dan Rasul. Dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan.
dan kemudian bersaksi meyakini bahwasanya kalimat kun yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke dalam perutnya ibu Nabi Isa atau Maryam. Dia meyakini bahwasanya Allah menciptakan ruh dan Allah tiupkan ke perutnya Maryam alaihissalam dan Allah katakan kun, jadi, maka jadilah. Artinya ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah itu mudah. Karena Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu pun sangat mudah. Apalagi ada ibunya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga benar adanya dan neraka benar adanya. Perhatikan fadilahnya, kata Nabi Muhammad SAW, adkhalahu Allah ala ma kana min al-amal. Allah Subhanahu wa taala adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga Allah atas semua amal yang pernah dia lakukan. Bersaksi di hal ini, Allah akan janjikan surga untuknya. Ada keterangan para ulama berkaitan dengan potongan sabda Nabi Muhammad yang terakhir, ala ma kana min al-amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan semua atau amal yang pernah dia lakukan. Makna yang pertama adalah Allah akan masukkan dia ke dalam surga ketika dia bersaksi 5 hal ini. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Sebanyak apapun amal di situ maksudnya dosa. Sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan, selama itu dosanya bukan syirik kepada Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Penafsiran yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan dalam Al-Mulakhas fi Kitab At-Tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala akan tentukan level surganya berdasarkan amal saleh yang dia lakukan. Yang pertama, amal di situ bermakna amal yang buruk. Sebanyak apapun dosa, Allah tetap masukkan dia ke dalam surga. Amal yang kedua maksudnya adalah amal yang baik. Maka itu akan menentukan level surga dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dua ya. Memberi di jalan Allah, berinfak atau bersedekah, dia betul-betul menggandakan uangnya itu dengan cara yang benar. Ya, cara menggandakan uang yang benar adalah dengan bersedekah. Wattaqa, dan dia bertakwa. Dia menjadikan antara diri dia dan Allah atau adab Allah Subhanahu wa taala penghalang, benteng. Dengan melakukan semua perintah dan meninggalkan semua larangan, itu arti takwa. Perhatikan keutamaan. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, membenarkan surga. Dia meyakini surga. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maka kami kelak akan menyiapkan untuk dia jalan yang mudah. Perhatikan penafsiran Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Ay nusahhilu alaihi amra wa naj'aluhu muyassaran lahu kulla khairin muyassaran lahu tarka kulla syarrin li'annahu ata bi asbabit taysir fayassarahu Allah Subhanahu wa ta'ala lahu dzalik. Perhatikan, barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia betul-betul menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan cara yang benar. Selain tentunya infak yang wajib karena dia kepala keluarga, dia berinfak yang wajib artinya yakni dia hidupi keluarganya, anak dan istrinya. Dan kemudian dia bersedekah dengan cara yang benar. Wa saddaqa bil husna
husna, dan kemudian dia membenarkan yakni adanya pahala yang baik, yang terbaik yaitu surga. Dan ini tentunya tidak timbul kecuali dari orang yang tauhidnya lurus, betul-betul orang yang memaknai la ilaha illallah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan menyiapkan untuknya atau baginya jalan yang mudah. Perhatikan maksud di antara maksud jalan yang mudah. Ay nusahhilu alaihi amrah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kami akan mudahkan untuknya urusannya. Wa naj'alahu muyassaran lahu kulla khair, dan kami akan mempermudah untuk dia melakukan semua kebaikan. Muyassaran lahu tarka kulla syarrin, dan kami juga akan mempermudah untuk dia untuk meninggalkan semua hal yang buruk. Li'annahu ata bi asbabit taysir, karena dia telah melakukan atau mempraktekkan sebab-sebab yang memang dengannya Allah akan berikan kemudahan. Sebab-sebab kemudahan itu dia sudah lakukan. Bertakwa dan kemudian membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan berikan balasan. Semua urusan dia Allah permudah. Semua perbuatan baik mudah dia lakukan. Semua perbuatan buruk mudah dia tinggalkan. Apalagi nikmat yang paling besar dibandingkan, tidak ada nikmat paling besar dibandingkan mudahnya seseorang menjalankan semua kebaikan dan mudahnya seseorang meninggalkan kemaksiatan. Dari mana semua ini dia dapatkan? Infak. Dari mana semua ini dia dapatkan? Dari bersedekah. Urusan dunia dia semuanya Allah permudah. Kemudian ketaatan-ketaatan yang mungkin bagi sebagian orang berat, mudah bagi dia. Bahkan untuk bangun malam dan sholat malam pun mudah bagi dia. Bahkan untuk menyisipkan atau melakukan ibadah di sela-sela kerja dia mudah bagi dia. Kenapa? Karena memang Allah yang permudah buat dia. Makanya seringnya berulang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa dan tidak salah ayat 64. Buka jangan tadi ingat Arab. Oh iya, sudah ingat sekarang. Masuk tim 2. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul dari sebelum kau Muhammad kecuali untuk ditaati berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, pertama faedah dari ayat ini bahwasanya Rasul itu seharusnya ditaati. Jadi celaka bagi orang yang tidak mentaati Rasul. Karena Rasul itu diutus untuk ditaati. 2. Ketaatan itu ketika sudah dilakukan, maka itu Allah yang mengizinkan. Semua pihak ketika mudah menjalankan ketaatan, itu Allah yang mengizinkan. Bisa jadi Pak, selama kita mudah menjalankan ketaatan selama ini itu, ya karena mungkin amal saleh yang pernah kita lakukan. Kita tidak sebutkan amalnya, dan kita tidak tahu amal mana kemudian yang mempermudah kita. Ya mungkin sudah lupa. Semua kita bahkan mungkin sudah lupa pernah bantu orang, pernah bersedekah betul-betul dengan keikhlasan yang luar biasa. Bahkan mungkin ya, jumlahnya gak banyak, tapi kita infakkan harta itu di jalan Allah. Bahkan mungkin terkadang kita infakkan harta itu di masa sulit, lagi butuh sama duit. Tapi kemudian ada saudara kita yang jauh lebih membutuhkan, dan subhanallah ikhlas lillahi ta'ala, silakan deh kamu pakai dulu. Bukan ngasih, ngutangin. Bukan ngasih Pak ya. Dia cuma mempermudah saudaranya muslim. Dia
atau mungkin infak-infak yang lain yang mungkin pian tidak sadar. Di antaranya yang tadi mungkin sangat simpel sekali, menyebarkan, yakni menyebarkan info dakwah. Allah memudahkan kita untuk yakni menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini Pak ya, kasarnya pian ikut nyebarin info dakwah, kemudian piannya kada turun, itu loh coba. Kita ikut nyebarin info dakwah, misalnya di siang hari, biasanya kan siang gitu ya, admin dakwah sunnah sudah nyebarin buat kajian maghrib, kita juga ikut nyebarin. Dan alhamdulillah artinya tidak ada halangan hari itu untuk kita juga menghadiri pengajian, tapi biasanya ada turun naik. Tapi ketika kita ikut menyebarkan itu mesti ada dorongan, sayanya harus hadir, saya ikut nyebarin. Tapi kalau misalnya ada satu dan lain hal yang membuat Anda mungkin tidak bisa hadir, no problem. Bisa jadi Anda ikut menyebarkan, tapi Anda kan sedang safar misalnya, Anda sedang bepergian, tapi ikut menyebarkan supaya kaum muslimin datang pengajian, nggak apa-apa, no problem. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tafsir Ibnu Katsir sekarang. Tafsir Abdurrahman, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di lebih fokus kepada kemudahan urusan dunia karena dia sudah melakukan yakni sebab-sebab supaya bisa mendapatkan kemudahan tersebut. Perkataan Imam Bukhari, "Fasanuyassiruhu lil yusra", maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Qala Ibnu Abbas yakni lil khair. Ibnu Katsir di antara metode beliau beda ya. Tadi kalau kita lihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menafsirkan ayat ini langsung dengan pendapat beliau, bukan begitu langsung. Tapi bukan berarti kemudian beliau tidak membaca tafsir para ulama, tapi lihat metodenya Imam Ibnu Katsir. Beliau ketika menafsirkan ayat mesti beliau tafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau tidak, beliau akan tafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, beliau akan tafsirkan dengan perkataan seorang ulama dari kalangan para sahabat. Baru biasanya beliau ngomong perkataan beliau sendiri. Itu metode beliau. Makanya ya, kalau misalnya masih saja ada orang di luar sana meributkan tentang tafsir A, B, C, dan D. Ulama fulan ada kesalahan di sini, ulama fulan ada kesalahan di sini. Tinggalkan, rujuk ke Ibnu Katsir, selesai. Dan dia adalah ulama bermadhab Syafi'i. Kalau Anda mengaku yakni bermadhab Syafi'i, beliau Syafi'i. Rujuk langsung kita. Kan gitu ya, kadang-kadang contohkan saya, sebutkan saya misalnya namanya Tafsir fi Dhilalil Quran milik Sayyid Qutb. Banyak pembicaraan tentang pengarangnya. Maka tinggalkan langsung. Sebelum masuk sampah kepala Anda dari syubhat yang pengarang miliki, tinggalkan. Kenapa? Kita punya Ibnu Katsir. Kenapa meributkan tafsir yang lain? Bahkan mungkin yang paling yakni ada di zaman kita sekarang, bahkan pengarang masih hidup, Aisarut Tafasir punya pengarang kitab yang sama. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi punya kitab tafsir. Beliau ketika di Madinah dulu ketika masih sehat, walaupun kalau itu pun tetap pakai kursi roda, sehat tapi tetap. Yang pengajian setelah habis maghribnya itu Aisarut Tafasir. Jadi kalau misalnya pian bayangkan kiblat Masjid Nabawi, pian ada di bagian payung di bagian depan, maka markas teman-teman biasanya duduk anak-anak Indonesia itu pas di bagian kanan, itu markas. Siapapun yang umroh pengen ketemu orang Indonesia, Masjid Indonesia mesti ngumpulnya di situ. Di belakangnya Malaysia, di belakangnya lagi Rusia, semuanya punya spot untuk ketemu masing-masing negara. Oke. Pengajian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu pas, yakni di depan, arah jam 2 dari kita bermajlis tafsir bisa. Tapi kalau pengen hadis agak jauh sedikit, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Pengen akidah ke belakang sedikit, para masyayikh yang lain. Artinya tafsir
yang dengan pemahaman yang lurus sampai zaman sekarang paling terbaru misalnya, ya ini punya Syekh Abu Bakar Ali, atau tafsir yang dikarang oleh para ulama al-Haram sekarang juga ada apa itu Al-Muyassar. Simpel. Jangan kemudian kita bingungkan dengan pembicaraan banyak ulama terhadap pengarang tafsir tertentu. Tidak kan? Susah amat. Kenapa? Ada tafsir Ibnu Katsir yang betul-betul dengan pemahamannya lurus, dengan metode penafsiran yang bagus. Beliau berkata, Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun ketika sudah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya kepada Ibnu Abbas terlebih dahulu. Ahli tafsir dari kalangan para sahabat itu 3. 1 Ibnu Abbas, 2 Ibnu Mas'ud, 3 Ali bin Abi Thalib. Ahli tafsir dari kalangan para sahabat yang paling ngerti, yang paling paham itu 3. Tapi di antara 3 ini paling utamanya adalah Abdullah bin Abbas. Kata beliau, yakni lil khair. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, kami akan berikan dia jalan yang mudah. Atau dengan tafsiran, kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kata Ibnu Abbas, jalan yang mudah lil khair, untuk melakukan kebaikan. Allah akan permudah terus kita untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena berinfak. Wa qala Zaid bin Aslam, para ulama di generasi berikutnya tabi'in ini kalau tidak salah, yakni al-jannah. Allah akan berikan dia kelak jalan yang mudah untuk masuk surga karena infak yang dia lakukan. Wa qala ba'd as-salaf min thawabil hasanati ba'daha. Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, yaitu bermakna pahala, yakni tentunya yang baik setelah orang itu melakukan ketakwaan dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang Allah akan siapkan. Wa man jaa'a as-sayyi'atu ba'daha. Dan tinggal dibalik saja, kata beliau, barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan berikutnya. Kemarin ini yang bagus ya, pertanyaan bagus tapi berbahaya dari ibu-ibu Senin pagi waktu itu. Pertanyaannya begini, kalau tidak salah, dan Ibu Endah waktu itu yang bertanya titipan. Ini apa sih ancamannya untuk orang yang safar tanpa mahram? Jadi kayak model nantangin, apa gerak? Apa kemudian ancamannya dari Allah atau Nabi-Nya ketika seorang itu perempuan safar tanpa mahram? Kan dilarang. Nah kalau kita langgar tuh apa gerak? Ini kan nantangin namanya. Bahaya pertanyaan ini. Di satu sisi pertanyaan bagus karena bertanya, tapi ini pertanyaan nantang. Maka ulun jawab kala itu, yang paling dekat untuk orang ini adalah hati kita bisa hitam, Pak. Bu. Kenapa? Karena kemaksiatan kita lakukan. Berkata Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau yang lain, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, tidak ada satu perintah dilakukan kecuali akan banyak kemaslahatan atau kebaikan menanti setelahnya. Sebaliknya tidak ada satu kemaksiatan kita lakukan kecuali banyak kemadaratan dan keburukan yang menanti setelah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza adnaba al-'abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Jika seorang hamba itu melakukan satu dosa, Allah akan berikan titik hitam di hatinya. Jantungnya itu ada titik hitamnya. Kok dia lakukan lagi, selalu pergi ke sana sini, kemudian safar tanpa mahram karena dia nantangin, ya apa karena dosanya. Dosa terdekat dan itu minimal yang kita akan dapatkan, berat tapi ini hati kita akan menghitam karena Anda melanggar terus setiap saat. 1 titik, 2, 3 sampai menghitam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu hanya kiasan dari Nabi Muhammad SAW
atau memang hakiki. Kita tidak pernah tahu bahwasanya jantung ini betul-betul ada titik hitamnya, nggak bisa lihat kita. Atau sebuah kiasan Allah Subhanahu. Tapi yang jelas itu yang akan kita dapatkan ketika kita melanggar. Jadi jangan nantangi. Mungkin penanya beranggapan bahwasanya terkadang kan memang ada gitu ya dosa yang Allah sebutkan ancamannya A, B, C dan D. Nggak mesti juga. Seperti orang yang durhaka misalnya Allah pasti balas di dunia. Enggak gitu juga. Artinya kalau misalnya kita melakukan sebuah kemaksiatan, kemudaratan pasti ada. Kasarnya itu kan, namun kadang berat-berat amat, kadang apa kayak gitu. Enggak. Subhanallah. Orangnya atau khususnya perempuan di antara makna man istata'a ilaihi sabila untuk haji, barang siapa yang mampu untuk mencari jalan ke sana, itu kemampuan dalam artian al-mahramiyah, dia punya mahram. Makanya kalau pengen ikut kajian Syekh Ahmad waktu sebelum umroh manasik di sini, beliau tekankan sekali itu untuk travel. Jangan untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia, Anda menghalalkan segala cara. Dan subhanallah banyak seperti itu. Kenapa? Belum tahu memang. Beberapa teman-teman belum juga bisnisnya travel. Ketika ada perempuan ingin pergi tanpa mahram, ini kan orang pengen ibadah, masa kita tidak permudah? Cara Anda mempermudah membuat dia bermaksiat, enggak benar. Dibikinkan kemudian surat atau apa gitu yang orang yang tidak tahu, seakan-akan dia punya mahram. Allah bisawab. Jangan ya, karena keuntungannya tidak seberapa. Tapi Anda mensupport orang untuk melanggar larangan Nabi Muhammad SAW. Kata Muhammad, la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahram. Perempuan tidak boleh safar kecuali tanpa mahram. Wallahu a'lam. Oke. Kita lanjutkan. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang bakhil, pelit, medit, engker, dan merasa dirinya cukup dan tidak butuh sama Allah, disebutkan dalam tafsir istaghna 'anillah, serta mendustakan pahala yang terbaik, mendustakan surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Jadi tinggal dibalik maknanya dari tafsiran yang kita sebutkan tadi. Allah akan mempersulit urusannya, Allah akan persulit menjalankan ketaatan. Sebaliknya Allah mudahkan dia untuk bermaksiat. Tinggal dibalik. Anda bakhil, pelit, kemudian merasa cukup di sini, istaghna, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara penafsirannya, orang itu sombong bahwasanya semua yang dia miliki itu hasil usaha dia. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kaya ini karena memang saya tahu trik bisnis. Saya kaya ini karena memang saya pintar. Saya lulusan S3 dalam bidang bisnis dan manajemen. Makanya saya pintar dan saya kemudian bisa mengelola usaha. Makanya saya kaya. Enggak ada campur tangan Tuhan di sini. Saya semua yang lakukan. Tuh, sombong. Bahaya. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan untuk dia jalan yang susah, yang sukar, yang sulit. Pertama, Allah akan persulit urusan dunia dia,
2, Allah akan persulit untuk dia menjalankan ketaatan. 3, Allah mudahkan untuk dia untuk jalan-jalan yang buruk. Na'udzubillah. Tambahan kajian pada kesempatan pagi ini ayat yang lain. Surah Al-Hadid ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirafus samawati wal ardh." Semua yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa taala. Semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu meninggal, yang mengikuti dia ke kuburan itu 3: keluarganya, hartanya, amal. Kata Nabi Muhammad, 2 pertama ini akan pulang, tapi amalnya akan ikut. Ada sih memang harta kita yang ikut ke kuburan itu cuma kain kafan. Itu pun untuk apa kain kafan? Tidak pernah akan bisa mendapatkan untuk kita apapun. Satu-satunya harta yang kita bawa ke liang lahat itu cuma kain kafan. Walaupun katanya ya, Allah benar apa tidak ya, katanya orang kafir itu khususnya orang Cina itu kalau meninggal katanya hartanya dibuat juga. Allah bisa benar atau tidak. Tapi waktu dulu di Lombok ya, alkar atau kuburan untuk orang-orang Cina, megahnya luar biasa. Setiap kuburannya itu bukan lagi cuma seperti kita itu ya, ada dibangun sedikit, tidak. Semuanya seperti rumah di Lombok Barat waktu itu. Akhirnya ya jadi tempat maksiat sebenarnya. Akhirnya, ya sudah bukan tempat yang angker. Bahkan untuk sebagian orang yang tunawisma itu jadi tempat mereka istirahat. Ya, jadi rumah mereka. Karena apa? Semuanya dibangun bagaikan rumah. Syukur gak jadi kemudian warung, ya pecakilan gitu ya. Karena kuburannya bagus, semuanya gitu ya, langsung dia jualan gorengan, jualan mie gitu ya. Di kuburan. Sama ya. Kuburan itu tidak pernah angker ketika di Jakarta. Angker di depan kami, di depan kos-kosan kami dulu itu kuburan sebenarnya. Tapi angkernya nggak ada sama sekali. Karena kuburan ini dikelilingi oleh orang jualan kaki lima. Wah, ramai banget. Ada warung semuanya. Padahal itu kuburan. Nggak ada angker-angkernya. Lain dulu waktu di pesantren, di belakang pesantren itu ada kuburan. Wah, asli horor itu. Iya. Tapi kalau kita misalnya pengen keluar pesantren tanpa izin, ya itu jalan paling mantap. Iya, lewat kuburan. Takut-takut gimana gitu ya, tapi mau nonton bola. Ya kita gak mikirin kita lewat kuburan. Kan biasanya kalau dulu yang namanya bola itu ada yang agak pagian sedikit, jam-jam 12, jam 1, ada yang jam 3, jam 4 gitu. Ada 2 shift nih yang keluar tanpa izin. Anak-anak nakal nih, bukan dulu Pak. Anak-anak nakal. Bisa cerita. Jadi yang shift pertama itu datang, ketemuan itu di gerbang. Semuanya kemudian meninggalkan pesan. Sukses bro. Semoga sukses. Artinya masuk pesantren gak ketahuan. Karena sekarang kita masuk gak ketahuan. Nanti kan sekarang baru keluar. Mudah-mudahan ketika masuk gak ketahuan. Oh, ketahuan juga, digundul semua. Makanya trik paling bagus itu ketika keluar ini bukan ini ya, bukan ngajarin ya. Dulu trik kita dulu, yang ronda itu harus temen, harus CS. Yang ronda. Jadi tinggal kasih kode, sini, aman, baru masuk. Tapi kalau yang ronda itu bukan teman kita, masuk keluar ketahuan kecatat. Ngapain keluar masuk pesantren jam 2, jam 3 malam kalau bukan yang keluar tanpa ini. Oke, selanjutnya. Lalu tadi yang menyebutkan bahwasanya semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada perintah untuk berinfak, ketika ada perintah untuk bersedekah, maka lakukan. Karena
karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, yatba'ul mayyit thalatha. Ada 3 hal yang mengikuti si mayit: keluarganya, hartanya, amal. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid. 2 akan kembali, tersisa 1. Yang akan kembali itu ya keluarganya akan pulang. Kemudian hartanya juga ya akan dibagikan. Dan tersisa cuma 1. Apa itu? Amal. Satu-satunya harta yang dibawa oleh seseorang adalah yakni kain kafan yang dia miliki. Itu pun akan rusak dan tidak akan bisa membantu apapun karena cuma kain kafan. Sekalipun misalnya kain kafannya mungkin mahal gitu ya, cuma nggak ada gunanya, pasti akan hancur. Betul-betul amal seseorang yang akan dia bawa ke liang lain. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh." Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah lah yang menguasai, mempunyai langit dan bumi. Kenapa? Kenapa kalian tidak infakkan, belanjakan sebagian, sedikit, bahkan mungkin bisyidqit tamrah, bahkan mungkin cuma sebesar biji korma, senilai dengan biji korma yang tidak ada nilainya. Biji korma itu tidak ada nilainya, walaupun sekarang sudah jadi kopi. Dulu nggak ada orang yang tahu bagaimana memanfaatkan biji korma karena tidak ada gunanya, keras biji, nggak bisa diapa-apain, digodok juga nggak bakal bisa jadi beton. Bahasa kita apa ya? Jawa itu beton, yang biji nangka digodok, kan bisa dimakan. Apa namanya bahasa Banjar? Hah? Ya itulah pokoknya. Nah, biji korma nggak bisa digituin. Biji korma pengen godok, tungguin, yang ada kayu bakar habis, yang ada gas habis, dia tetap jadi biji. Nggak bisa dimanfaatkan. Artinya tidak ada harganya. Tapi subhanallah, Allah menciptakan sesuatu pasti ada gunanya. Sekarang kita baru tahu ada orang yang memanfaatkannya. Jadi kopi sekarang, kopi biji korma. Dan pengrajinnya itu teman dulu, adik kelas di Bogor. Dia memasok korma karena dia juga jualan sari korma. Dia memproduksi sari korma. Ini bijinya diapain nih? Tatonya bisa jadi kopi semua. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelapa ya, pohon kelapa itu ya. Semua bagian dari pohon kelapa itu bermanfaat. Daunnya bisa jadi tikar, bisa jadi kemudian buat ketupat. Kelapanya, nggak perlu ditanya buat apa. Airnya, kulit kelapanya, serabutnya, macam-macam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Nafkahkan, infakkan, sedekahkan. Padahal Allah lah yang mempunyai atau memiliki langit dan bumi, semua milik Allah. Maka berikan. Kayak film sebutkan ya, kayak buku-buku yang dibagikan, khususnya misalnya pengajian malam pengajian tauhid Ustaz Ahmad malam Kamis atau Kamis pagi Ustaz Ahmad fikih, itu kan dibagikan buku. Kemudian Senin pagi di Syaikhidah juga dibagikan buku. Kemudian Rabu di Banjarbaru juga dibagikan buku. Semuanya adalah yakni sedekah atau infak sebagian jamaah juga. Bahkan infaknya jamaah. Dia tahu ayat ini, dia pengen praktekkan ayat ini. Dia infakkan jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bisa yakni lakukan hal-hal yang lain. Gak mesti bu. Dan pian tahu siapa orang di sekitar pian yang sangat atau lebih membutuhkan. Pian punya lebih, infakkan. Belum pernah cerita ya, jamaah kita, dia punya tetangga dan anaknya itu lagi butuh susu formula. Nangis terus.
tapi bapak ibunya nggak punya duit untuk beliin susu. Kemudian mungkin ASI ibunya juga tidak banyak. Ustaz, bolehkah saya bantu? Boleh. Kenapa harus nanya begini? Bukan begitu kan? Dia belum belajar sunnah. Bodoh amat, itu manusia. Ente bantu. Padahal yang bertanya ini gak berlebih juga. Dia susah juga, saya tahu kehidupannya. Susah juga dia. Subhanallah, sekarang kayaknya Allah berikan kemudahan buat dia. Dia dagang gitu ya, dagang apa istilahnya? Ya standar yang biasa dilakukan ibu-ibu atau orang yang datang pagi-pagi Banjarmasin. Lontong, nasi kuning. Tapi subhanallah Allah berkahi. Mungkin dia agak sadar, bisa jadi karena waktu itu dia tolongan. Sebelum itu ngobrol sama ulun berdua. Waktu itu ulun ingin pekerjakan dia sebagai karyawan, tapi gajinya bulanan. Mau apa? Karena Allah, ulun butuh setiap hari fulus nih. Saya anak beli makan minimal 1.000 tetap 20.000 kalau bayar, tapi harus setiap hari. Amun bulanan nak apa tetap? Waduh, dia harus cari 20.000 satu hari. Susah dia. Tapi tetangganya lagi lebih susah. Subhanallah. Ini Allah mudahkan sebagian di antara kita karena infak masuk sedekah yang dilakukan. Apalagi misalnya yang melakukan jauh lebih itu. Anda atau siapapun di antara pihak misalnya memiliki harta lebih, jangan cuma susu formula. Seperti Jab Sudhero, dia tolongin tanda susu formula. Beda kasusnya, beda-beda kasusnya setiap orang. Dan kelebihan harta yang Anda miliki juga beda-beda kan? Enggak, menurut kemampuan. Selama keluarga Anda tetap dinafkahi, Anda punya lebih, manfaatkan untuk jalan kebaikan Allah. Bisa susu formula kasus yang tadi, bisa pakaian, bisa jilbab ibu-ibu, bisa buku seperti tadi, dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah lebih kurang kalau belum, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada ayat dan juga hadis yang berikutnya berkaitan dengan keutamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian seseorang akan memiliki akhlak dermawan dan murah hati karena itu muncul dari hati yang bersih. Memang akhlak ini memang muncul dari hati yang bersih. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala sucikan semua hati kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin, hingga kita mudah kemudian berinfak dan bersedekah dan tentunya menjalankan ketaatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Beramal tapi masih bermaksiat. Jazakumullah khairan, bagus sekali pertanyaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, semua anak Adam itu bersalah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, dan dalam sabdanya itu lafadznya itu adalah khata', bukan khati'. Khati' itu bersalah sesekali. Tapi kalau khata' itu selalu, sering. Salah lagi dan salah lagi, berdosa lagi dan berdosa lagi. Itu anak Adam. Dulu Nabi Adam alaihissalam, dan ini diantara keutamaan para nabi, mereka kalau mau mati itu pasti ditawari dulu, mau sekarang apa entah. Oke? Dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika waktu itu Nabi Adam alaihissalam diperlihatkan kepadanya, yakni generasi berikutnya dari anak cucu beliau, dan disebutkan namanya Daud. Allah, maka dia adalah Nabi Daud. Ketika Nabi Adam melihat Nabi Adam takjub, siapa fulan ini? Diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala.
Oh, dia anak keturunan, dia generasi, namanya Daud. Kata Nabi Adam, berikan 40 tahun bagian dari umurku kepada orang ini. Oke, selesai cerita. Ketika datang waktunya untuk dicabut nyawanya, malaikat mau datang dan malaikat Adam komplain. Bukankah aku masih punya umur? Kenapa kok sekarang datang? Akhirnya beliau diingatkan, bukankah engkau telah berikan 40 tahun umurmu untuk anak cucumu yang bernama Daud dan Sulaiman? Kata Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Adam melakukan pengingkaran, anak cucunya pun melakukan pengingkaran. Akhirnya Nabi Adam lupa dan kemudian anak cucunya pun lupa. Dan akhirnya Nabi Adam bersalah atau berdosa, anak cucunya pun akan melakukan hal yang sama. Bukan berarti kemudian ini sunnatullah, enggak. Kita bersalah, kita berdosa. Karena syaitan tidak pernah kemudian akan tinggal diam ketika melihat orang yang taat. Contoh sekarang misalnya, terkadang ketaatannya itu tidak mereka gambar lagi, tapi mereka rusak di kasus yang lain. Contohkan kemarin kasus ibu-ibu. Para wanita sekarang itu sudah tidak dihalangi lagi oleh iblis dan semua tentaranya dari kalangan manusia untuk bercadar. Sudah tidak mereka halangi. Silakan Anda pakai cadar. Tapi kemudian sekarang mereka ubah niatnya dengan menghadirkan satu produk cadar butterfly. Jadi cadarnya itu kalau bisa dipakai dan tertimpa angin itu betul-betul seperti kupu-kupu jadi. Ustaz Badrul ditanya dengan kasus yang sama, apa hukumnya? Kata beliau, tanya diri masing-masing. Anda pakai cadar mau menutup aurat, apa mau tazayyun atau mau tabarruj? Anda mau berhias apa mau menutup aurat? Ini sudah bagian dari berhias. Orang akan teralihkan pandangannya bahkan ke Anda karena indahnya pakaiannya Anda miliki. Dan inovasi akan selalu naik, inovasi akan selalu berubah. Sekarang mungkin butterfly, kupu-kupu, besok-besok odol. Ada suaranya bahkan. Jadi pakai cadar, ada suaranya. Seperti kodok lompat gitu nanti cadarnya. Allah bagaimana? Adalah inovasi gitu ya nanti. Enggak usah. Ulun tidak bahas tentang tasyabuhnya, enggak. Ulun tidak bahas tasyabuhnya, tidak. Karena biarawati katanya makin. Selama satu perkara itu ada dalil dalam syariat kita, maka itu bukan tasyabuh. Perhatikan. Selama perkara itu ada dalilnya di agama kita, maka itu bukan tasyabuh. Kita semuanya memelihara jenggot, tasyabuh tidak. Enggak, Nabi Muhammad perintahkan. Sekalipun orang kafir jenggotan. Wah, menyuruh orang kafir ini. Orang penyanyi mereka juga pakai jenggot. Enggak. Kenapa? Di syariat kami ada dalilnya. Sama juga dengan cadar. Mungkin mereka bahkan yang mengikuti kita. Belum sebutkan kan, sekarang Nasrani pun mereka menikah hari, menuju hari, mau 40 hari, menye100. Orang Nasrani mengikuti adat istiadat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang sah. Diumpatinya juga. Oke, kembali kepada pertanyaan. Semua anak Adam berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, yang bersalah adalah yang bertobat. Amal soleh yang Anda lakukan itu adalah cara supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan berikutnya. Contoh diantaranya salat yang kita lakukan selama ini untuk menjauhkan kita dari kemaksiatan sebenarnya. Sehari Allah jaga kita dengan salat 5 waktu dan ketaatan-ketaatan yang lain. Kalau misalnya orang itu berdosa dan melakukan dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat dan niat kuat untuk tidak mengulangi, walaupun sangat mungkin nanti terulang. Tapi Allah sangat mencintai hambanya yang bertobat. Bahkan Allah bisa musnahkan satu generasi dan mengganti dengan generasi yang lain yang bersalah kemudian bertobat karena Allah suka hambanya yang bertobat. Maka minta ampunlah. Tapi kita tidak pernah main-main. Kayak buat juga dengan bertobat juga, maksiat lagi karena bertobat juga enggak gitu.
Orang bisa sleep di banyak mall, tapi ketika dia punya waktu, masih ada ruhnya, belum sampai tenggorokan ruhnya, dan matahari belum terbit dari barat, maka minta ampunlah. Dan pertanyakan diri kembali, kenapa ketaatan saya selama ini kok tidak membuat saya jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan yang kita lakukan tidak mencocoki tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan ketika kita beribadah hanya untuk dilihat orang, hanya untuk didengar orang. Cross check lagi. Karena seharusnya ketika amal itu ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti tuntunan, akan menjauhkan semua. Ketakwaan kita sudah bahas, pas sekali pembahasannya. Orang yang bertakwa, takwa umum maknanya. Dan tadi lebih spesifik, kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fasan yassirhu lil yusr. Allah mudahkan semua urusan dia, Allah mudahkan dia melakukan semua kebahagiaan, dan Allah mudahkan dia untuk meninggalkan yang buruk. Ini penafsiran. Jadi cross check lagi. Bukan berarti semua ataupun pribadi sudah benar, enggak. Jangan-jangan kita takutkan terbesit ria pada amal yang kita lakukan. Terbesit kemudian pengen didengar amal yang kita lakukan, atau masih saja kemudian melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma amalnya percuma. Bagaimana amal ini kemudian bisa menghantarkan kita pada ketaatan dan jauh dari kemaksiatan? Amalnya nggak benar. Bukan untuk penanya, untuk semua kita. Cross check lagi. Allah misal, yakni tetap lakukan ketaatan, tetap lakukan amal saleh, tetap sebarkan info dakwah, karena kita tidak pernah tahu ini amal baik mana mungkin yang akan menyelamatkan kita dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salam ikhlas, mohon maaf. Mudah kajian kita lebih